Rumput yang terinjak di sana sini, aku melihat gadis sedang duduk di tepi jalan. Suara tangis gadis itu sesenggukan. Perjanjian dengan Nyi Ratu, part terakhir, ditulis oleh Ayu Ika. Linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Yang belum nonton part 1, 2, dan 3 silahkan tonton dulu biar paham ceritanya. Kita lanjut ke part terakhir. Manusia bodoh, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku tidak akan musnah. Sumber iblis itu. Kau iblis jahat, akan kalah dengan kebaikan. Kau dari api akan musnah dengan air suci. Jika Allah mengizinkan, kami semua akan bisa memusnahkanmu, ucap Gus Wildan saat itu. Nyi Ratu yang kepanasan berada dalam tubuh Nina tidak terlalu lama akhirnya keluar. Dan akhirnya menampakkan wujud aslinya. Separuh wajah dan tubuhnya adalah wanita muda, cantik, berpenampilan khas ratu kerajaan. Sebelah lagi adalah wanita tua, keriput dengan kulit merah padam seperti hangus. Semua santri yang kaget beristighfar bersamaan dan makin kencang berdoa. Gus Wildan dan Mbah Ragil mengejar Nyi Ratu ke arah hutan. Malam ini dia harus benar-benar musnah, ucap Mbah Ragil yang dibalas anggukan oleh Gus Wildan. Gunakan pusaka andalan Mas Ragil yang tidak pernah Mas gunakan itu, pinta Gus Wildan. Mbah Ragil nampak bingung, pusaka apa yang dimaksud? Kenapa dirinya tak tahu? Malah Gus Wildan lah yang memberitahu. Gus Wildan yang melihat Mbah Ragil kebingungan lalu berkata, batu cincin itu loh Mas, sembari melirik cincin batu akik yang Mbah Ragil gunakan. Mbah Ragil menatap akik berwarna putih kecoklatan. Ia ingat cincin ini adalah pemberian kakak Gus Wildan karena dulu ia pernah menolong kakaknya. Mbah Ragil berdoa dan memohon kepada Sang Maha Kuasa agar kali ini diberi pertolongan untuk memusnahkan iblis itu. Akik itu bercahaya, lalu cahaya tersebut keluar dari akik dan membentuk gumpalan putih bersih. Nampak sebuah pusaka berbentuk kujang dengan pegangan kepala macan. Mari Mas, kita selesaikan bersama-sama, ajak Gus Wildan. Di sana berjejer pasukan siluman. Dari siluman kuda yang pernah menyerang Rani dahulu, siluman yang menyerang rombongan Mbah Ragil saat di perjalanan juga ada. Dan juga masih banyak siluman-siluman yang lain. Selama ini, mereka tidak pernah berani mendekati pesantren karena pagar yang amat sangat kuat. Tapi kali ini, sudah berada di luar pesantren. Siluman tersebut keluar secara bersamaan seolah ingin melindungi ratunya. Aku akan mengurus sebelah kanan, Mas Ragil sebelah kiri ya, pinta Gus Wildan. Sesuai ucapan mereka, segera menghabisi satu persatu siluman-siluman tersebut tanpa mengeluarkan keringat. Mereka percaya akan kekuatan doa para santri dan rito Allah tentunya. 2 jam berlalu, Mbah Ragil dan Gus Wildan benar-benar menghabisi siluman ini dengan sukmanya. Begitu sukma mereka kembali, mereka segera mencari keberadaan Nyi Ratu bersembunyi. Keluarlah kau iblis, jangan hanya bersembunyi saja, teriak Mbah Ragil. Terdengar bunyi ledakan di pesantren. Hah? Kurang ajar, iblis itu sudah menipu kita Gus. Dia sengaja memancing kita keluar dari sini agar Nina bisa ia bawa dengan mudah, ucap Mbah Ragil geram. Mari segera kita ke sana Mas, ajak Gus Wildan. Belum sampai Mbah Ragil dan Gus Wildan pesantren, santri berbondong-bondong keluar pondok. Nina, 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 Nina Pak Teguh, Nina. Gus, Nina dibawa iblis Gus, ucap salah satu santri. Kita tidak bisa masuk ke alam mereka dengan raga kita Mas. Mari kita lepaskan sukma kita.
ajak Gus Wildan kepada Mbah Ragil. Tetap berdoa, fokus, jangan sampai pikiran kalian kosong ya. Jaga santriwati juga. Pak Teguh, mohon tunggu di sini dan bantu kami lewat doa ya, imbuhnya. Mbah Ragil dan Gus Wildan duduk bersila memejamkan mata dan mengucapkan doa. Seketika mereka berdua sudah berada di alam mereka. Sudah kubilang, anak ini milikku. Kalian tidak akan bisa mengambil dia dariku seperti Rani dahulu. Kau gagal menyelamatkannya kan? Ucap Nyi Ratu. Kali ini, atas izin Allah, aku tidak akan membiarkanmu menang lagi, iblis. Mbah Ragil terlihat marah. Terjadi perang antara Nyi Ratu dengan Mbah Ragil dan Gus Wildan. Di sini narasumber tidak memberi saya gambaran bagaimana mereka melakukan pertarungan. Sia-sia saja, dia tak akan mempan dihajar dengan pusaka ini. Dia hanya menguras energi kita, Gus, tutur Mbah Ragil. Air 7 masjid itu kita bisa menggunakannya kan? Ini basuhlah badan dan pusaka kita dengan air ini, jelas Gus Wildan sembari mengeluarkan sebotol berisi air 7 masjid. Mbah Ragil mengambil air tersebut dan melakukan yang Gus Wildan minta. Gus Wildan terbang menghampiri Nyi Ratu. Dada sebelah kanan Nyi Ratu tertusuk oleh pusaka Gus Wildan. Disusul Mbah Ragil yang menancapkan kujangnya ke arah kepala Nyi Ratu. Teriak Nyi Ratu saat itu. Setelah itu, sisa air yang ada di dalam botol disiramkan ke luka bekas tusukan. Suaranya seperti air yang menyiram kayu yang sedang terbakar. Nyi Ratu teriak kesakitan. Gus Wildan segera mencengkram leher Nyi Ratu, sementara tangan lainnya di depan wajah Nyi Ratu seolah akan menyedot kekuatan iblis itu. Seketika Nyi Ratu lenyap, digantikan kumpulan asap hijau pekat. Gus Wildan memasukkan ke dalam botol kaca bekas air 7 masjid tadi lalu menutupnya. Mbah Ragil segera membopong Nina yang masih terkulai lemas. Gus, kenapa Nina belum sadar ya Gus? Tanyanya. Ritual terakhir kita belum selesai mas. Mari kita segera kembali ke pondok, jawab Gus Wildan. Alhamdulillah Nina anakku, ucap Pak Teguh sambil mengambil Nina dari gendongan Mbah Ragil. Tolong ambilkan air yang ada di bambu, perintah Gus Wildan kepada santrinya. Seperti biasanya, santri berdoa dan Pak Teguh mengguyur tubuh Nina, sementara Gus Wildan sudah memberi minum kepada Nina saat sebelum Nyi Ratu datang dan marah. Pak Teguh, saya boleh bertanya kepada Bapak? Tanya Gus Wildan. Nggih, angsal Gus. Iya boleh Gus. Apa ya? Jawab Pak Teguh. Mohon maaf sebelumnya. Apa ada yang Pak Teguh sembunyikan? Sesuatu hal yang belum Bapak ceritakan mengenai Nina maksudnya, desak Gus Wildan. Sebenarnya belum selesai Pak Teguh bicara. Firasatku benar-benar berarti, ucap Mbah Ragil. Maaf Gus, saya tidak menyangka akan seperti ini. Iblis itu menipu dayaku lewat Rani. Pak Teguh pun menjelaskan. 3 hari sebelum aku kembali ke desa Bapak, Rani datang dalam mimpiku. Ia berpesan jika arwahnya masih ada di sana. Ia ingin aku membebaskan Sukma yang sempat ditahan oleh Nyi Ratu itu. Dengan syarat Nina harus kubawa karena hanya keturunan dirikulah yang bisa membebaskan Sukma Rani. Akhirnya aku membawa Nina dan istriku dan beralasan hanya ingin mengenalkan kampung halamanku kepada keluargaku. Sesampai di sana, Rani datang lagi dengan mimpiku. Ia menyuruhku untuk membuka galian di belakang rumah, di mana aku mengubur sisa selendang yang terbakar dulu. Akhirnya aku ambil selendang itu. Aku mengenang masa kecil adikku yang begitu bahagia sebelum iblis itu datang. Rani mengatakan kepadaku agar mengambil baju Nina lalu menjadikan satu dengan selendang ini dan menghanyutkan ini ke sungai. Nina pun menuruti perkataanku. Malamnya Rani datang ke dalam mimpiku dengan tersenyum. Jelas Pak Teguh panjang lebar. Oh gitu ya Teguh. Kamu memang bodoh, sentak Mbah Ragil yang emosi saat itu. Jadi ini semuanya itu karena kamu.
Kamu hampir kehilangan anakmu ya gara-gara kamu sendiri. Sudah tidak apa-apa. Dia teguh, tidak sengaja melakukan ini kan mas. Aku sempat bertemu dengan Rani saat kalian melakukan perjalanan mencari air, kata Gus Wildan. Cerita dari Gus Wildan. Malam keempat. Kita flashback ke belakang saat Mbah Ragil dan Teguh mencari 7 air masjid. Malam keempat kepergian rombongan Mas Ragil, aku dan para santri tetap melakukan pengajian. Selanjutnya seperti biasa, aku ke kamar Nina sekedar untuk memeriksa badannya. Aku ingat betul saat itu jam sudah menunjukkan 22:40. Aku masih berada di ruangan di mana Nina berada, ditemani 3 orang santri, 2 wanita pengurus pesantren yang kuberi tanggung jawab mengurus Nina. Aku mendengar Nina menggumam menyebut nama Rani saat itu. Aku yang penasaran segera melepaskan sukmaku untuk sekedar melihat apa yang terjadi sama Nina. Kulihat aku sudah berada di sebuah taman. Taman ini nampak suram seperti sore menjelang malam. Rumput yang terinjak di sana sini, aku melihat gadis sedang duduk di tepi jalan. Suara tangis gadis itu sesenggukan. Assalamualaikum, Nina. Sapaku untuk memastikan itu memang Nina. Gadis itu menoleh. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Tanyaku. Kulihat gadis tersebut menggunakan baju dan rok panjang, berambut pendek sebahu. Matanya menangis mengeluarkan darah merah kehitaman. Kau yang sudah menghalangi Nyi Ratu untuk mengambil Nina. Aku tidak mau di sini sendiri. Aku akan menjadikan Nina temanku di sini. Kau jangan ikut campur, manusia sialan, ucap gadis itu. Jadi kau Rani. Aku tidak akan pernah membiarkanmu atau si iblis itu membawa Nina. Dia sama sekali tidak bersalah, jelasku. Aku juga tidak bersalah. Kenapa dulu tidak ada yang menolongku? Kenapa mereka, kakek dan kakakku, tidak menyelamatkanku? Protes Rani. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Sekarang, apa maumu Rani? Tanyaku kepadanya. Rani pun menjelaskan bahwa dia akan tetap membawa Nina ke alamnya sebagai teman. Dahulu saat kakaknya membakar selendang Nyi Ratu, esoknya Rani bisa bebas dan kembali ke raganya. Tapi terlambat, tubuh dan raga Rani sudah terlanjur dikuburkan. Setelah itu, Rani tak tahu harus kemana. Sukmanya terumbang ambing hingga Nyi Ratu berhasil menemukan Rani lagi. Nyi Ratu menghasut dan mempengaruhi Rani agar membenci kakaknya dan memanfaatkan Rani untuk membalas dendam kepada kakaknya lewat Nina. Saat itu Nyi Ratu yang terbelenggu tak bisa masuk ke dunia manusia karena kekuatan dalam selendang yang dibakar dan dikuburkan itu. Lewat Rani lah Nyi Ratu bisa kembali lagi ke dunia manusia. Nyi Ratu menjanjikan kepada Rani ia akan masuk ke dalam tubuh Nina, sedangkan Nina yang akan menggantikan Rani sebagai pelayan Nyi Ratu. Setelah mendengar pernyataan dari arwah Rani, aku mulai memberikan dia pengertian kepada Rani dan membantunya untuk benar-benar pergi dengan tenang dengan cara memusnahkan Nyi Ratu terlebih dahulu, sehingga sukma Rani juga terbebas. Baiklah, aku tidak akan lagi mengganggu Nina dan Kak Teguh. Aku akan membantumu memusnahkan Nyi Ratu, tutur Rani sambil berjalan mendahuliku. Kelemahan Nyi Ratu ada di dada sebelah kanannya serta di kepalanya, tapi tidak sembarangan senjata bisa menghunus dadanya itu, imbuhnya. Senjata seperti apa yang dibutuhkan? Tanyaku kepada Rani. Rani mengedikkan bahu seolah ia tak tahu. Saat aku dan Mas Ragil berperang melawan Nyi Ratu saat itu, aku sama sekali tidak ingat perkataan Rani. Tiba-tiba aku mendengar suara perempuan. Gunakan air 7 masjid itu untuk memusnahkan Nyi Ratu. Bisikan suara tersebut saat aku mencari sumber suara itu, ternyata dari suara Nina yang ada di belakang Nyi Ratu. Lalu kemudian lenyap begitu saja. Ini sekilas cerita
dari Gus Wildan. Kita kembali ke penulis. Bapak, terdengar suara lirih. Nina, Duk, kowe wis tangi. Iki temen kan kowe, Duk. Nina, kamu sudah bangun ya, Nak? Ini beneran kamu kan, Nak? Nina, anakku, ucap Pak Teguh yang kemudian berjalan ke arah Nina sembari memeluknya. Iya Pak, iya ini Nina. Aku takut Pak. Aku tidak mau lagi di dunia setan, jawab Nina dengan suara lirih yang memang masih lemas saat itu. Alhamdulillah Nina, Allah sudah menyelamatkan kita semua, tutur Gus Wildan, sementara Mbah Ragil hanya mengangguk sembari tersenyum gembira karena cicitnya telah kembali. Terima kasih semuanya, Kakung Ragil, Gus Wildan, dan semua yang sudah membantu Nina. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Lalu bagaimana itu? Tambah Mbah Ragil sembari menunjuk botol kaca yang berisi Nyi Ratu. Akan kubuang ku laut. Iblis ini sudah tak punya kekuatan sama sekali, jawab Gus Wildan. Lalu bagaimana dengan Rani sekarang? Sahut Pak Teguh. Rani sudah berada di tempat yang semestinya dan dia bisa pergi dengan tenang, jelas Gus Wildan. Alhamdulillah, ucap semua orang termasuk santri yang sedang di aula. Beberapa minggu kemudian Nina sudah berada di rumahnya. Ia sudah benar-benar pulih dan melakukan aktivitas seperti biasa. Duk, Renio, nak kesini, perintah Mbah Ragil. Nggih Kong, nggih, ya. Mbah Ragil mengeluarkan sebuah cincin batu aki dan memberikannya kepada Nina. Simpanlah ini ya, cuma kamulah yang bisa mewariskan ilmu putihku. Nina kebingungan, kemudian bertanya, kenapa harus Nina Kong? Mbah Ragil pun menatap Nina dengan tajam. Sebenarnya aku yang memulai semuanya ini. Ini semua gara-gara aku. Aku yang mewariskan ilmu hitamku kepada Romli, menantuku, jelas Mbah Ragil. Mbah Ragil pun cerita saat dulu ia masih kecil dan ditinggal kedua orang tuanya. Mbah Ragil belajar ilmu hitam. Singkat cerita, ia bertemu dengan Pak Romli. Pak Romli adalah pesuruh Mbah Ragil yang sangat setia. Akhirnya ia mewariskan ilmu tersebut dan menikahkan Pak Romli dengan putrinya. Tak lama setelah itu Mbah Ragil bertemu dengan Kiai Anwar, kakak dari Gus Wildan. Mbah Ragil yang saat itu tahu Kiai Anwar terkena santet yang hanya bisa dilawan dengan ilmu hitam. Mbah Ragil mencoba menyembuhkan Kiai Anwar. Lebih tepatnya sebenarnya adalah seharusnya bisa ya dilawan dengan ilmu putih. Tapi ini aku diceritain, jadi ya nggak bisa komplain. Jadi intinya ceritanya begitu. Kita lanjut ke ceritanya. Kiai Anwar saat itu sudah tahu bahwa aku memiliki ilmu hitam dan tidak mau kutolong. Hingga akhirnya aku berjanji bahwa untuk terakhir kalinya aku menggunakan ilmu itu. Setelah itu aku akan melepaskan ilmu itu dan bertobat kepada Allah, nak, jelas Mbah Ragil kepada Nani. Lalu apakah Kiai Anwar mau Mbah? Tanya Nina. Mbah Ragil kemudian mengangguk. Iya nak, aku pun melakukan pengobatan itu kepada Kiai Anwar. Khodamkulah yang membantuku untuk melawan santet itu. Khodam itu adalah Nyi Ratu, jawab Mbah Ragil. Nyi Ratu? Jadi khodam kakung Nyi Ratu yang jahat itu? Tanya Nina yang kaget. Betul, sebenarnya hanya aku yang bisa mengontrol dia. Nyi Ratu hanya mengikuti apa yang diperintahkan majikannya. Setelah Kiai Anwar sembuh, aku mulai belajar ilmu putih kepada beliau. Kemudian Rani mengucap, lah terus kakek Romli jadi jahat ya Kong? Agar kakungnya ini menceritakan semuanya. Itulah kesalahan kakung nak. Setelah sekian lama kakung pulang dari berguru ke Kiai Anwar, kakung kembali ke rumah. Saat aku kembali, bapakmu sudah berumur 5 tahun. Kakung sudah mencoba membujuk dan memberi peringatan kepada kakekmu itu. Tapi kakekmu tidak mau mendengarkan kakung. Ya akhirnya kakung pergi dari rumah itu. Tentu juga dari desa. Tapi kenapa Nyi Ratu bisa ikut kakek? Tanya Nina. Karena waktu itu aku belum membuang khodam andalanku itu.
meskipun kakung sudah membuang ilmu hitam, kedua khodam kakung bisa saja masuk ke ilmu putih karena memang mereka akan menjadi apa yang majikannya perintah. Kakekmu berhasil mengambil selendang dan juga keris kakung. Kedua barang itulah yang dimana khodam kakung berada. Mereka adalah khodam terkuat yang kupunya, yaitu Nyi Ratu yang bersemayam dalam selendang dan satu lagi siluman buaya yang ada dalam keris. Tapi kakekmu berkilah, dia tidak mencurinya. Dia hanya mengatakan ia betapa di gunung untuk mendapatkan khodam-khodam itu. Sejak saat itu aku memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Romli dan putriku. Karena putriku pun juga tidak mau kehilangan keluarga. Karena putriku pun tak mau kehilangan sosok ayah dan anaknya. Terlebih lagi waktu itu nenekmu mengandung Rani, jelas Mbah Ragil kepada Nina. Bukannya kakung bilang kalau Nyi Ratu itu bisa dikontrol, tapi kenapa kata bapak malah Nyi Ratu menjadikan kakek tak lebih dari pelayan? Tanya Nina yang belum puas. Kan kakek tadi sudah bilang hanya kakeklah yang bisa mengendalikan Nyi Ratu, jelas Mbah Ragil. Ia mengambil kopi hitam yang sudah dingin di depannya, menyesap perlahan-lahan. Sementara kakekmu tidak bisa mengendalikan Nyi Ratu. Terlebih ia meminta kekayaan dari Nyi Ratu. Itulah yang membuat kakekmu diperdaya Nyi Ratu dan ia menjadi sangat jahat. Mbah Ragil kemudian meletakkan gelas kopi. Kamu tahu kan kenapa wajah Nyi Ratu bisa menjadi jelek dan juga bisa berubah menjadi cantik? Ya itulah, dia bisa menjadi cantik dan baik dan juga bisa jelek dan jahat. Dia tak lagi bisa kukendalikan karena ia sudah melakukan perjanjian dengan Romli, jelas Mbah Ragil. Tapi untungnya dan alhamdulillahnya kakekmu sudah sadar dan bertobat sebelum ajal menjemput, imbuh Mbah Ragil sembari mengelus bahu Nina. Hanya kaulah yang tahu ini semua. Aku belum cerita kepada siapapun selain Gus Wildan dan kamu, nak, lanjutnya. Wah, di sini rupanya kakung dan cicitnya sudah akrab ya, sahut Ibu Nina yang menjumpai mereka di teras rumah. Disusul Pak Teguh yang baru saja pulang dari ladang. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, Kung. Aku ingin menolong banyak orang yang membutuhkan. Tolong ajarin aku ya, Kung, ucap Nina dengan antusias. Mbah Ragil kemudian mengangguk menyetujuinya. Cerita ini sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah nonton sedemikian lama. Bagikan ke media sosial kalian dan jangan lupa di follow @ayuika, linknya ada di deskripsi. Kemudian jangan lupa komentar momen apa dari perjanjian dengan Nyi Ratu ini yang menurut kalian paling seram. Sertakan juga asal kota kalian ya. Nantikan cerita berikutnya di hari esok. Terima kasih, sampai jumpa.